was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata Allah, generasi yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan Allah masukkan mereka dalam surga. Nah, kalau kita ingin masuk surga, kita harus mengikuti mereka dengan baik. Allah mempersyaratkan kita masuk surga harus ikuti mereka. Dan ini tatkala kita mempelajari sirah para sahabat, maka kita sedang mengagungkan Islam karena sampainya agama Islam kepada kita melalui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini sering kita ulang-ulang? Karena di sana ada generasi atau ada sekelompok manusia yang sangat benci kepada para sahabat, yaitu orang-orang Syiah, Rafidhah, yang mereka kerjaan adalah mengkafir-kafirkan para sahabat, bahkan sahabat-sahabat mulia ya. Kenapa kita mewajibkan kepada kaum muslimin dan para dai untuk mengikuti manhaj salaf? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Jawabannya, karena ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan bahwa akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan, dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Tanyakan kepada para dai dan ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Tanyakan kepada para ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Umat, kata Nabi, berpecah, dan hadis ini sahih. Kata Nabi, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga, kata Rasulullah. 1 yang masuk surga, yaitu al-jamaah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan lagi, ketika Nabi ditanya siapa yang selamat, Rasulullah, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabatnya itu yang masuk surga. Nah, kita sekarang mengajak umat untuk mengikuti pemahaman salafus saleh, Al-Quran dan Sunnah fahmi salaf. Berpegang teguh. Nabi sudah bersabda dalam wasiat yang terkenal dengan wasiat perpisahan. Ada buku saya judulnya Wasiat Perpisahan. Nabi bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, mereka akan melihat perselisihan yang banyak, mereka akan melihat perpecahan yang banyak, dan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah para khalifah yang terpimpin dan lurus, sunnahnya para sahabat yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Hati-hati, kata Rasulullah, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan Nabi yang sudah mengatakan demikian. Setiap bid'ah sesat Nabi yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan. Yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah sesat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Tidak ada bid'ah hasanah. Nabi sudah ingatkan berpegang dengan pemahaman salaf. Nabi yang suruh. Jadi ini yang keempat, ikhwan fillah, kalau kita mau selamat dari berbagai macam perpecahan, fitnah yang ada, berpegang teguh Al-Quran was Sunnah ala fahmi salaf.